Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Opong memberitahu Jaehwan jika Kaspion akan menggelar lelang besar untuk salah satu dari 3 Devin artefak dewa kuno. Keesokan harinya, Jaehwan bersama dengan Runat berjalan-jalan di sekitar Kaspion karena mereka ingin bertemu dengan Nightmare yang katanya cukup terkenal. Runat menanyakan apakah artefak yang dibuat oleh para Nightmare itu memang sangat hebat. Anderson tentunya membenarkan, bahkan tanpa melebih-lebihkan barang buatan mereka, kualitas penempaan dari para Nightmare tidak bisa diragukan lagi. Runat menanyakan apakah memang seperlu itu menggunakan barang buatan dari Nightmare, padahal Jaehwan sendiri juga bisa melakukan crafting. Anderson mengatakan semua orang mungkin bisa membuat sebuah artefak, tetapi produk buatan Nightmare memiliki kedetailan yang sangat unik dan juga imajinasi yang tiada batas. Nightmare seringkali terobsesi dengan sesuatu yang aneh, seperti konsep kebebasan dan keabadian, emosi, keinginan, bahkan terkadang terkait dengan spesies manusia atau monster. Tingkat kedetailan dalam karya Nightmare tergantung pada apa yang sedang mereka bayangkan. Bahkan ada hal-hal di dunia ini yang hanya bisa diciptakan oleh mereka yang benar-benar gila. Ketika ingin memasuki tengah kota, yang tidak lain adalah tempat pelelangan atau festival, seorang penjaga melarang Jaehwan untuk masuk sebelum dia menunjukkan sertifikat Divine Authority-nya. Jaehwan kemudian mengatakan dirinya memiliki ini, dan Anderson menanyakan dari mana dia mendapatkannya. Jaehwan mengatakan jika God of Fate membuatkannya ini untuknya, dan Anderson rasa itu berita bagus. Akan tetapi, penjaga itu mengatakan benda ini tidak bisa digunakan, dan Jaehwan tentunya menanyakan kenapa tidak. Penjaga itu mengatakan bagaimana bisa dia membawa sesuatu seperti sertifikat authority palsu, dan Anderson menanyakan bagaimana dia bisa tahu. Penjaga itu tentunya menunjukkan tulisan tangan seadanya yang ditandatangani oleh Rene, dan Anderson rasa jika wanita itu sudah membohongi mereka. Penjaga itu mengatakan bukankah dia seharusnya sadar jika ini adalah sertifikat palsu, bahkan dirinya bisa membawanya ke pihak berwajib. Namun karena Jaehwan memiliki kesabaran setipis tisu, dia langsung mengatakan cukup dengan omong kosongnya itu, sembari bersiap untuk mengambil senjatanya. Namun sebelum Jaehwan melakukannya, kedua penjaga rumah pelelangan memohon agar Gedslayer menghentikan amukannya kepada juniornya. Orang-orang yang mendengar soal Gedslayer tentunya langsung berbisik apakah dia itu adalah si penghancur metaverse dan juga menjadi Heaven yang baru. Kedua penjaga mengatakan dirinya meminta maaf atas kelancangannya, tetapi meskipun dia adalah Heaven Breaker, aturan tetaplah aturan. Jaehwan menanyakan apa maksudnya Heaven Breaker, tapi beberapa orang mengatakan sepertinya orang itu memang temperamental. Orang-orang membicarakan Jaehwan dengan menyebutnya sebagai orang gila yang menghancurkan lantai-lantai di metaverse dan bertarung dalam kondisi telanjang. Mereka menanyakan kenapa dia bertarung dalam kondisi telanjang, dan seseorang mengatakan katanya dia menikmati memamerkan rudalnya. Seseorang menanyakan lalu kenapa dia hari ini memakai pakaian, dan seseorang mengatakan itulah masalahnya, bukankah itu berarti dia lebih gila daripada biasanya. Namun ketika Jaehwan akan mengamuk di Kaspion, seseorang menghentikan Jaehwan hingga membuat Jaehwan sangat terkejut. Pria berambut pirang yang perawakannya mirip seperti kartun itu mengatakan jika mereka bersama dengannya, jadi biarkan mereka semua untuk lewat. Melihat rencana yang ada di bajunya, kedua penjaga menanyakan apakah dia adalah Star Seeker, dan pria itu mengatakan sepertinya dirinya sudah cukup terkenal di sini. Jaehwan berpikir ini sungguh aneh, karena sampai dia memegangi tangannya, dirinya tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Selain itu, ketika Jaehwan mengamati orang-orang yang datang bersama dengan pria ini, dirinya masih bisa merasakan keberadaan mereka. Bahkan, Jaehwan juga tahu seberapa banyak war power yang mereka miliki, jadi dirinya tidak akan terkejut pada mereka. Akan tetapi, Jaehwan merasa ini sangat aneh karena dirinya sama sekali tidak merasakan apapun ketika orang itu menghentikannya.
Anda mau selama apapun seseorang, dia pasti akan memancarkan auranya, tapi orang itu seolah-olah tidak berada di sini. Starseeker menanyakan apakah namanya tidak ada di dalam daftar, dan kedua penjaga itu mengatakan tidak mungkin tidak ada. Kedua penjaga mengatakan dirinya sudah memverifikasi identitas Starseeker, jadi dirinya meminta maaf karena harus membuatnya menunggu lama. Setelah diizinkan untuk masuk bersama dengan Starseeker, Jaehwan akhirnya bisa masuk ke dalam jalanan festival Caspion dan juga tempat pelelangan yang akan diadakan. Jaehwan menanyakan apakah Anderson mengetahui sesuatu mengenai pria itu, tapi Anderson menanyakan siapa yang dia bicarakan. Jaehwan tentunya melihat ke arah orang yang berada di depannya, dan Anderson malah tampak terkejut dengan itu. Anderson menanyakan apakah orang itu yang dimaksud, tapi memangnya sejak kapan orang itu berada di depan mereka, dan Jaehwan menanyakan apakah dia dari tadi sedang tidur. Jaehwan mengatakan jika dia disebut sebagai Starseeker, dan Anderson mengatakan bukankah Starseeker adalah pemimpin federasi dunia ketiga yang cukup terkenal di seluruh Abyss. Jaehwan kemudian mendatangi Starseeker sembari mengatakan dirinya ingin berterima kasih padanya atas bantuannya sebelumnya. Starseeker menanyakan apakah yang dimaksud adalah yang di gerbang barusan, tapi sepertinya dia tidak perlu berterima kasih padanya karena itu adalah kehormatan baginya. Jaehwan menanyakan apakah dia mengenalnya, dan Starseeker mengatakan memangnya siapa lagi di Abyss ini yang tidak mengenal Heaven Breaker. Jaehwan menanyakan apa maksudnya Heaven Breaker, dan Starseeker mengatakan sepertinya dia masih belum tahu julukan barunya itu. Starseeker mengatakan jika di puncak Abyss terdapat Seven Throne, lalu di bawah mereka ada Seven Heaven, dan di bawahnya lagi ada Seven Star. Namun karena dia adalah seseorang yang membuat gebrakan besar dan mengguncang seluruh Abyss, pada akhirnya para dewa memberikannya julukan baru di Abyss. Dengan kata lain, Godslayer dinyatakan sebagai Heaven baru di Abyss yang menduduki peringkat ke-8 dengan julukannya sebagai Heaven Breaker. Jaehwan sekarang paham dengan apa yang dimaksud Pak Dua itu, tapi julukan itu benar-benar tidak berguna untuknya. Jaehwan menanyakan siapa namanya, dan Starseeker memperkenalkan dirinya sebagai Declan. Declan kemudian menanyakan apakah dia sedang mencari sesuatu, barangkali dirinya bisa membantunya untuk menemukannya. Jaehwan mengatakan dirinya berencana untuk memesan sesuatu dari seorang Nightmare, dan Declan mengatakan sepertinya dirinya tahu siapa yang sedang dimaksud itu. Declan mengatakan hanya ada satu Nightmare di dalam festival ini yang menerima pesanan langsung, dan kebetulan dirinya memiliki barang yang harus dirinya ambil. Di salah satu jalan, tampaknya ada seorang preman yang menindas Pak Dua dengan alasan karena dia berjualan rongsokan di depan tokonya. Pak Dua mengatakan barang-barang ini sangat berharga, tapi preman itu mengatakan dia ini benar-benar menyebalkan. Apakah dia tadi tidak mendengarkannya? Akan tetapi ketika preman itu ingin menghancurkan barang-barangnya Pak Dua, Declan langsung menahan kaki pria itu sembari mengatakan dirinya ingin membeli kalung yang dia injak barusan. Si preman yang tidak tahu siapa yang menahannya itu, sepertinya dirinya harus menginjak-injak rongsokan ini lebih keras lagi bersama dengannya. Namun sebelum itu, Jaehwan langsung menghentikan tindakannya, tapi preman itu menanyakan siapa dia. Jaehwan tentunya langsung merobek semua pakaian preman itu sembari mengatakan sebaiknya dia segera mencari pakaian baru, dan itu tentunya membuat si preman berteriak histeris. Preman itu tentunya kabur sembari mengatakan dasar pria mesum, dan Declan yang di sana menanyakan apakah Pak Dua baik-baik saja. Pak Dua menanyakan apakah dia adalah Declan, dan dirinya berterima kasih karena dia sudah menolongnya. Declan mengatakan bukan dirinya tapi orang itu yang menolongnya, dan Pak Dua mengatakan kalau begitu dirinya akan mencabut terima kasihnya. Declan mengatakan kalau dia mencabut terima kasihnya, dirinya tidak akan jadi membeli kalungnya itu, dan Pak Dua mengatakan sebenarnya dirinya juga berterima kasih padanya. Beberapa saat kemudian setelah menyelamatkan Pak Dua, Runat bertanya dari mana saja dia, dan Jaehwan mengatakan dirinya pergi sebentar ke kamar mandi. Anggota Declan menanyakan bagaimana bisa dia membeli barang rongsokan ini, apakah dia tidak tahu jika anggaran mereka semakin menipis. Anggota Declan mengatakan jika Declan membuang-buang uang mereka lagi dengan beberapa item sampah yang tidak cocok dengan mereka.
Melihat bagaimana Declan terus tersenyum pada anggotanya dan juga hangat pada anggotanya, tentunya membuat Jaewon teringat dengan smile kenet yang tidak lain adalah Yunwan. Declan menanyakan apakah dia mau sate, tapi Jaewon mengatakan dirinya tidak lapar dan Runat mengatakan berikan saja itu padanya. Jaewon mengatakan teman-temannya tampaknya sangat setia padanya dan Declan mengatakan dirinya tidak menyangka jika Jaewon akan memberikannya pujian. Declan menanyakan apakah itu berarti dia sudah melihatnya sebagai orang baik, tapi Jaewon mengatakan tentu saja tidak. Declan tentunya jadi sedih mendengarnya, tapi Declan kemudian menanyakan apakah dia ngambek karena dirinya tidak memberikannya hadiah. Declan mengatakan kalau begitu dirinya akan memberikannya kalung ini yang memiliki fungsi sebagai inventory, tapi Jaewon mengatakan dirinya tidak butuh. Runat mengatakan jika Declan benar-benar orang baik, dan Declan mengatakan kalau begitu dirinya akan memasangkan kalung ini pada burung gagak ini. Declan menanyakan apakah Jaewon tidak tergabung dalam fraksi tertentu karena seharusnya banyak fraksi yang ingin merekrutnya, tapi Jaewon mengatakan dirinya lebih suka sendirian. Declan mengatakan dirinya dulu juga begitu, tapi setelah berpetualang sendirian selama 900 tahun, dirinya merasa tidak bisa menangani semuanya sendirian. Declan mengatakan dirinya dulu dekat dengan seorang Nightmare dan dia memberitahunya tidak peduli seberapa besar imajinasi seseorang, dia tak akan bisa mengisi seluruh dunia sendirian. Declan masih ingat pada saat itu dirinya menertawakan perkataannya itu, tapi belakangan ini dirinya terus-terusan memikirkan perkataannya itu. Jaewon menanyakan apakah Nightmare yang dimaksud itu adalah orang yang akan mereka temui, dan Declan mengatakan temannya itu sudah lama meninggalkan dunia ini. Jaewon tentunya turut berduka, tapi Declan mengatakan tidak perlu seperti itu, karena mungkin saja dia sedang menertawakannya di suatu tempat di atas sana. Setelah beberapa saat, Jaewon dan yang lainnya akhirnya telah sampai di tempat pandai besi Ignel, dan Anderson mengatakan apakah dia adalah Ignel yang terkenal itu. Jaewon menanyakan apakah dia mengenal Nightmare ini, tapi Anderson mengatakan sepertinya tidak, atau mungkin dirinya sudah lupa. Declan mengatakan mereka akan masuk melalui pintu sebelah sini, tapi sepertinya Anderson sudah mulai terkena amnesia. Declan kemudian menyapa Blackwell, dan Blackwell mengatakan dirinya sudah menunggu kedatangannya. Declan mengatakan mereka adalah rekan-rekannya, tapi Blackwell mengatakan hanya ada satu orang tambahan yang diperbolehkan untuk masuk bersama dengan Declan. Declan mengatakan setidaknya tolong izinkan bocah ini untuk masuk, dan Blackwell menanyakan bocah mana yang dimaksud itu. Melihat Runat yang memasang muka kasihannya, tentunya membuat Anderson menanyakan kemana harga dirinya itu, tapi Blackwell malah mengizinkannya untuk masuk. Blackwell kemudian mengatakan hanya ada satu orang lagi yang diperbolehkan masuk, tapi Jaewon yang ingin masuk malah dihentikan olehnya. Blackwell mengatakan jika hewan peliharaan diharuskan untuk menunggu di luar, dan Anderson menanyakan apakah dia melihatnya sebagai binatang. Jaewon mengatakan sepertinya dia salah paham, sebab benda yang berbicara ini adalah alat inventory miliknya. Jaewon mengatakan dirinya mengira jika para Nightmare hanya tertarik untuk membuat tower, dan Declan mengatakan sebuah tower tidak harus berbentuk sebuah bangunan. Jaewon menanyakan apakah itu berarti jika semua ini adalah bagian dari tower, dan Declan membenarkan. Jaewon berpikir jika tower selama ini hanya bertujuan untuk kultivasi, lalu bagaimana tower seperti ini akan digunakan. Runat kemudian meminta agar Jaewon melihat benda keren ini, dan Jaewon tentunya melihat benda yang dimaksud itu. Benda yang dimaksud Runat itu tidak lain adalah God Collection nomor 3 yang bernama Koeksistensi, dan tampaknya Maverick seperti ingin memakan pedang tersebut. Declan mengatakan ini menarik, terlebih ini adalah pertama kalinya dirinya melihat Devon Artifact Collection, dan Jaewon menanyakan memangnya apa itu. Declan mengatakan jika benda ini adalah seri khas milik Ignel, sebuah proyek yang bertujuan untuk menyaingi 3 Devon Artifact milik Dewa Kuno. Declan menanyakan apakah dia tahu banyak soal 3 Devon Artifact, dan Jaewon mengatakan dirinya cuma tahu jika itu adalah senjata yang sangat kuat. Declan menanyakan kalau begitu apakah dirinya boleh menjelaskan sesuatu tentang mereka, dan Jaewon mengatakan tidak usah. Declan mengatakan kalau begitu dirinya akan memulainya dengan menceritakan soal 3 dewa kuno, dan Jaewon tampaknya sudah ingin menghajar orang itu saja.
Declan menceritakan jika sebelum Big Brother muncul, ada 3 dewa di Abyss yang dikenal sebagai yang terkuat, yaitu God Slayer Catastrophe, Casualty Destroyer Deus, dan Illusion Punisher Gestalt. Tanpa bantuan dari siapapun, mereka masing-masing mencapai puncak Abyss sendirian, dan Abyss menyebut mereka sebagai 3 dewa kuno. 3 Divine Artifact adalah senjata utama ketiga dewa kuno tersebut yang mereka tinggalkan sebelum mereka menghilang. Catastrophe meninggalkan Void Sword, Gestalt meninggalkan Eye of Gestalt, dan Deus meninggalkan Deus Ex Machina. Declan yakin jika Jaewon setidaknya pernah mendengar salah satu peninggalan dari mereka, dan Jaewon mengatakan jika benda ini tidak terlihat berada di tingkatan 3 Divine Artifact. Declan mengatakan tentu saja, karena Divine Artifact dibuat oleh para Nightmare terhebat sepanjang sejarah. Declan mengatakan era itu adalah masa keemasan, saat dimana setiap Nightmare terobsesi menciptakan tower yang sempurna. Namun pada akhirnya artefak-artefak itu menjadi Divine Artifact, bukan hanya karena kekuatannya saja, melainkan karena orang yang menggunakannya. Seorang Nightmare membenarkan itu jika nilai sebuah senjata ditentukan oleh siapa yang menggunakannya, dan sepertinya Declan masih tertawa seperti orang bodoh. Nightmare yang penasaran dengan pedang yang dibawa oleh Jaewon tentunya menanyakan siapa yang membuatkan sarung pedang itu. Jaewon tampaknya paham jika orang yang sedang bertanya padanya adalah guru dari pandai besi yang dirinya temui di Chaos. Jaewon tentunya memberitahunya dengan jelas jika sarung pedang ini dibuat oleh seorang pemilik blacksmith Wild Dust, yaitu Michael Gernat. The Great Master Craftsman of the Era, yaitu Ignel, tentunya langsung paham dengan perkataannya Jaewon, dan dia menanyakan bagaimana keadaan muridnya itu di sana. Apakah dia masih kesulitan sejak ditinggalkan oleh gurunya?